Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan 3 dengan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak atau semacam mata kuliah yang lain juga ada, ya Menpro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat WBS, Gantt chart, dan network diagram pada mata kuliah MPPL, yaitu di pertemuan 3 tentang manajemen waktu proyek. Baik, kita langsung saja ya. Di sini ada studi kasus. Ini gambar Gantt chart sebelumnya, lalu ada network diagram, contoh diagram jaringan, latihan diagram jaringan. Lalu di sini saya akan membuat WBS. Nah, ini contoh latihan membuat WBS, sudah ada contohnya seperti ini. Ini dia WBS. Dan ini ada kalender projectnya, ada network diagram. Nah, kebetulan pada slide 36 di sini ada namanya latihan Microsoft Project, yaitu proyek pembuatan program sederhana. Nah, di sini kita dimintai untuk menjelaskan dan mempraktikkan dengan software Microsoft Project untuk membuat WBS, Gantt chart, dan network diagram seperti contoh di atas. Kita baca dulu ketentuannya. Di sini ada 1, proyek dimulai dari tanggal hari ini. Kedua, hari Sabtu dan Minggu libur. Ketiga, buatlah 1 atau 2 hari libur sebagai libur nasional atau hari libur lainnya. Yang keempat, jadwal proyek sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran jadwal kegiatan proyek. Ada dari nomor 1 sampai 16. Lalu ada judul konsepnya, pertama 1.1, 1.2, lalu sampai titik 6.2 ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan tutorialnya cara membuat penomoran WBS. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali, namun di sini ada durasi awal dimulainya dan predecessor, ini berapa hari gitu ya. Namun di sini tidak ada harinya, nanti kita akan implementasikan ke aplikasi Microsoft Project. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Project 2013. Memang dari sebelum-sebelumnya Microsoft Project ada 2010, 2007, memang penempatan menu-menunya ada yang berbeda-beda, namun tujuan dan fungsinya pun sama. Kita mulai saja. Ini saya sudah buka Microsoft Project-nya, lalu kita pilih blank project ya. Nah, lalu tampil layar monitor Microsoft Project. Di sini saya sudah membuat 2 notepad hasil kopian dari ini. Nah, di sini saya sudah berikan 1.1 sampai 6.2 sama dengan slide yang di Microsoft PowerPoint. Namun di sebelahnya notepad ini ada 2. Kenapa? Karena saya buat agar mudah mengkopinya keseluruhan. Ini seperti yang sebelumnya, ini saya copy dulu ya. Klik kanan di copy, lalu kita ke Microsoft Project. Lalu kita tempatkan di text name ya. Nah, di sini lalu kita paste saja. Otomatis sudah muncul untuk text name ya. Ini saya klik dulu. Ya, pengumpulan data, wawancara sampai training. Ini saya besarkan dulu. Kita akan membuat penomoran secara WBS dulu ya, pada minggu yang sebelum atau pertemuan sebelumnya. Ya, seperti ini kita buat dulu.
Kita lihat dulu di sininya, 1 wawancara dan 1.2 wawancara dengan user. Ini kita blok, lalu kita pilih ke menu teks, lalu ke indent text. Nah, otomatis yang konsep untuk judulnya langsung menuju ke bold ya, otomatis dia. Lanjut analisa, di sini ada 3, 2.1, 2.2, 2.3. Kita blok dari atas sampai ke nomor spesifikasi kebutuhan user, lalu kita indent text. Lalu kita pilih untuk desain database-nya ya. Di sini ada 3 juga, 1, 2, 3. Kita pilih indent text. Lalu di sini tuh lagi ada coding, tidak ada testing. Nah, implementasi lalu kita buat di sini. Indent text. Nah, otomatis. Nah, di sini ada duration-nya masih 0 ya, belum ada berapa hari pengerjaannya. Ini baru kita akan membuat penomoran BBS dulu ya. Nah, nanti lalu kita mulai ke menu project. Ada menu project, kita klik, nanti di sini ada define kodenya. Nah, lalu sama kayak minggu lalu ya. Di sini kita pilih number karena pada di sini ada 1.1 ini number depannya, lalu kita buat number dulu. Untuk panjangnya itu 1, lalu separator atau pemisahnya adalah titik. Nah, lanjut ke number, kemudian di sini ada 1 lagi. Kenapa hanya 2? Kenapa minggu lalu ada 3? Karena di sininya hanya 1.1, jadi tidak ada subnya lagi ya. Jadi subnya hanya 1 saja, berarti kita akan memberikan 2 di sini. Jadi titik 1 tuh. Kemudian ini titik, langsung kita klik OK saja. Nah, lalu kita blok sama kayak Microsoft Excel. Lalu kita klik kanan pada ini, lalu kita pilih insert kolom, lalu kita ketik di papan keyboard WBS, muncul. Nah, ini kita perkecil dulu. Ini sudah tampil ya secara untuk penomoran BBS-nya ya. Mungkin agak berbeda ya, kalau yang ini agak diempet tulisannya ke dalam, namun saya membuatnya secara BBS untuk penomoran ya. Nanti silakan aja, boleh nggak kalau misalnya kita buat misalnya pengumpulan data, lalu di sininya 1.1 misalnya wawancara dengan pemilik proyek misalnya. Silakan aja, nanti pas saat di sini kita pilih teks, nanti dia akan begini. Namun ini sah-sah saja, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya, tidak masalah. Saya hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk WBS penomoran sudah oke. Lanjut kita akan memulai untuk yang kedua. Yang pertama, project dimulai dari tanggal hari ini. Oke, lanjut kita akan memulai pada menu project ya. Nah, di sini kita pilih menu project, lalu pilih project information. Nah, project information kita akan pada soal ketentuan nomor 1 adalah project dimulai dari tanggal hari ini. Nah, kita akan memulai bisa nggak kalau tanggal 28 Maret ya. Kita project atau ini aja baiknya kita mulai tanggal 1 April ya. Jangan 1 April, kita mulai tanggal 4 April karena kita mulai aktivitas di hari Senin. Anggap saja di bulan baru ya, 4 April. Di sini juga kita pilih 4 April.
Kalau sudah langsung di oke. Nah, di sini nanti muncul 4 April. Nah, lanjut ke menu project, kita langsung pilih change working time. Change working time. Kita klik. Nah, ini untuk pengaturan di sini soalnya hari Sabtu dan Minggu libur, dikatakannya nomor 2. Jadi kita kerjanya itu mulai dari Senin sampai Jumat ya. Namun sebelumnya kita pilih ke option dulu ya. Option dulu, terlebih dahulu option. Nah, di sini kita akan memulai dari general dulu. Untuk general ini tidak usah diutak-atik. Untuk display juga kita menggunakan IDR, yaitu uangnya rupiah. Tidak usah diutak-atik. Kalau ada perubahan kita ganti aja IDR. Schedule. Nah, untuk schedule ini kita dikatakan di sini hari Sabtu dan Minggu libur. Berarti satu minggu itu ada 7 hari. Namun untuk Sabtu dan Minggu itu libur. Berarti kita 5 hari ya jadinya. Dari Senin sampai Jumat itu waktunya 5 hari, dan itu dimulai dari pukul 8 contohnya. Kita mulai pukul 8 dan untuk waktu selesainya jam 5 sore. Nah, di sini ada hour per day-nya, kita mulai dari jam 8, 9, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti di tanggal jam 12 itu sampai ke jam 1 itu tidak dihitung ya, karena kan kita mulai kerja itu dari 8 jam aja. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Nah, di sini ada 8 sampai 17, pokoknya dalam satu hari itu 8 jam kerja lah kalau kita secara standarnya ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada jam per minggu. Nah, karena dikatakan per minggu itu ada 8 jam dikali 5 hari berarti 40 jam dalam satu minggu. Nah, untuk per bulannya berapa dalam per bulan itu harinya kita bekerja secara normal standarnya. Karena 5 hari kita ada ketemu 4 minggu, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20 hari kerjaan. Nah, ini sudah kalau misalnya udah otomatis tidak usah diutak-atik lagi. Lalu di sini kalau misalnya masih muncul persen, nah kita ganti ke desimal. Kalau sudah seperti ini tidak usah diutak-atik. Kalau udah oke, settingannya langsung kita oke ya. Nah, di sini kita akan memulai di sini kita akan memulai untuk katanya tadi dikatakan buatlah 1 atau 2 hari libur sebagai hari libur nasional atau hari libur lainnya. Nah, kita ketik kita delete dulu ya, kita delete. Nah, bikin name misalnya cuti bersama, maaf kita huruf besar saja, cuti bersama. Nah, di sini karena tadi dikatakan dimulai tanggalnya 1 April, berarti kita turunkan dulu dari tanggal 4 April, mohon maaf ya. Misalnya kita di tanggal di hari kerja kita mulai di tanggal 12 April. Maaf, ini dari startnya kita lupa dulu start. Nah, di sini misal tadi mana April, tanggal 12 April kita ada cuti bersama. Lalu yang kedua ada misalnya libur nasional misalnya. Nah, nanti kita kasih tanda misalnya tadi tanggal berapa, 12 April. Nah, misalnya tanggal 20 ya. Pokoknya dalam Senin sampai Jumat ada 1 atau 2 hari libur nasional atau cuti bersama.
Nah, misalnya tanggal 21 April lah, karena kebetulan hari RA Kartini ya, di libur nasional. Nah, kalau bersamanya kita hanya contoh saja sama sampel ya. Kalau sudah langsung kita klik OK aja. Nah, ini sudah untuk pengaturan waktu sudah kita install, sudah kita setting. Lalu kita akan memulai untuk sebenarnya ini kelihatan ya. Nah, untuk predecesornya ya. Nah, di sini kita lihat ada pengumpulan data tidak ada, wawancara dengan pemilik proyek nggak ada. Berarti kita langsung ke 1.2, yaitu durasinya maaf dari sini dulu ya, 1.1 durasinya 3, berarti 3 hari. Nah, ini kita kasih angka 3, lalu di sini 5, spesifikasi bukan data 5, 2, 5. Desain database-nya di sini ada 7, pembuatan prototipe juga ada 7, coding itu 60 hari, lalu sini 14 untuk testing dan debugging. Kemudian di sini ada membuat buku panduan 7 hari, training ada itu 2. Nah, ini muncul sendiri ya, sesuai dengan 3, 5, 5, 2, 5, 7, 7, 7, 7. Nah, kita akan memulai ke bagian predecessor. Kita lihat untuk wawancara dengan user di sini ada 2. Berarti ini kita kasih 2. Nah, langsung muncul start dan finishnya. Kemudian analisa program itu 3. Lalu spesifikasi user 3 sampai spesifikasi user ya, dikasih kita 3, 3. Lalu di sini ada desainnya 4, sininya 5, 9. Untuk pembuatan prototipe itu 10 hari, juga 10. Ini 12 untuk testing, di sini 13, kemudian di sini 13 juga. Nah, terakhir ada 15. Nah, itu ya sudah dibuat untuk membuat bagian predecesornya. Nah, itu ya sudah jadi untuk pertama kita penomoran WBS. Nah, ini ada ya buat WBS sudah jadi. Ini WBS ini ya, ini hanya penomoran, tapi ini WBS sudah jadi. Kemudian setelah itu gun card. Nah, gun cardnya memang sudah jadi di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gun cardnya. Kita pilih ke teks dulu. Nah, ini udah muncul gun cardnya ya di sebelah kanan. Ini sudah jadi. Kalau kita ingin memperkecil juga silakan. Ini sudah muncul gun cardnya. Kelihatan di sini hari Senin tanggal 3. Nah, kita dimulai di tanggal 4 April. 4 April kan. Dan ini adalah gun card-nya. Itu udah untuk UBS gun card sudah oke. Yang terakhir adalah network diagram. Nah, bagaimana cara membuat network diagram? Kita tinggal klik aja di menu teks. Di sini ada sebelah kiri paling atas, kita tanda panah, kita klik, lalu kita pilih network diagram. Nah, sudah muncul network diagramnya seperti ini. Nah, itu ya sudah kelihatan. Kalau kita ingin besar, silakan. Nah, di sini ada 4 April dimulainya. Ya. Nah, kelihatan tuh ada network diagram. Ini terlihat sampai ada tanggal, tahun dan bulannya ya.
tanggal, bulan, dan tahun maksudnya. Nah, kita kembali gang chart. Nah, ya inilah pembuatan untuk WBS, Gantt chart, dan network diagram. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorial pembuatan WBS, Gantt chart, dan network diagram untuk pemula ya. Jadi kita mengikuti schedule yang ada di slide ini. Oke, teman-teman, silakan bila ingin mempraktikkan, silakan lihat video pembelajaran atau tutorial ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.